Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Ustaz Abdul Khaliq yang saya hormati, Pak Dr. Budi Nugraha yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semua urusannya dimudahkan dan berlimpah keberkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk panggilan ke Baitullah itu ada jawabannya. Panggilannya adalah, jawabannya adalah talbiyah. Yuk sekarang kita sama-sama lafazkan talbiyah sebagai bentuk bahwa kita siap memenuhi panggilan Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagi. Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita besok ini makbul. Amin. Makbul artinya diterima, Pak. Yang kedua mabrur. Mabrur itu punya dampak positif. Insya Allah selesai umroh kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Yang dulu misalnya maaf ada yang sholatnya kurang rajin, pulang umroh tambah rajin. Nah itu namanya mabrur. Yang dulu mohon maaf masih sangat males baca Quran, pulangnya rajin tadarus. Yang dulu bicaranya masih kurang santun, kurang sopan, pulang lebih santun. Itu namanya mabrur. Nah untuk bisa mabrur, pertama harus urus akidahnya, Pak. Niatnya harus karena Allah. Tadi dibacakan oleh Ustaz Khaliq, wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah, jangan karena yang lain ya. Yang muda-muda jangan sampai niat umroh gara-gara cuma pengen bikin konten di sana, cuma mau selfie, cuma pengen pamer, nggak boleh. Itu namanya syirik kecil. Syirik itu dua, syirik kecil, syirik besar. Kecil kalau sering jadinya juga besar. Pamer, ditunjukkan ke teman-temannya. Insya Allah nanti kami beri kesempatan foto, boleh foto, boleh mendokumentasikan kegiatan, tapi tanpa niat. Niatnya bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mendapat pujian. Mungkin niatnya yang baik untuk dokumentasi pribadi. Kalau sampai tanah air tidak bisa dikenang, nostalgia itu nggak apa-apa, ya. Agar ibadahnya makbul dan mabrur harus mengikuti contoh Rasul. Maka Bapak Ibu hari ini kita hadir manasik agar ibadah kita sesuai dengan yang Rasul perintahkan. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah manasikmu dari aku. Nah, sebelum berangkat Bapak Ibu dan selama di sana sampai pulang jaga akhlak. Akhlak kepada Allah. Pertama Bapak Ibu harus berbaik sangka pada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Mohon maaf ada sebahagian dari jamaah mau berangkat deg-degan. Ibu ada yang deg-degan. Kenapa? Udah makan? Ustaz, saya dengar katanya tanah suci sempat pembalasan ya. Maksudnya apa? Kalau di sini suka nendang, nanti di sana pernah dengar gitu? Dari Ustaz siapa itu? Udah umroh belum Ustaznya? Pak Bu, di Asmaul Husna ada nggak Allah Maha Pendendam? Nggak ada. Itu sudah berburuk sangka pada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita, yuk berprasangka baik. Allah akan mengampuni. Allah akan menerima taubat kita asal kita ngaku. Jangan ada yang tutup-tutupi. Aku ya Allah, aku pernah ninggalin sholat ya Allah. Aku pernah menzalimi orang ya Allah. Aku pernah makan yang gak halal. Aku yang ada di sana. Bu kalau ada anak, maaf banget itu pernah nakal. Kemudian ke orang tua, maafin aku mama. Ada nggak orang tua yang jewer? Ada. Jadi nggak benar Bapak Ibu ya kalau ada yang bilang katanya di tanah suci tempat pembalasan gitu. Dulu pernah ada cerita jamaah sampai takutnya di sana kalau berdoa merem. Pas waktu masa-masa transisi habis COVID dia pakai masker gitu, pakai tiba-tiba cepat gitu. Dikira ada yang gampang, nggak taunya apa? Karet maskernya lepas. Jemaah udah ketakutan duluan. Pak, jangan berburuk sangka pada Allah. Yang saya tahu di sana bukan tempat pembalasan, tapi di sana nanti karena kita musafir ya, kita safar lebih dari 3 hari.
Bapak Ibu akan ditunjukkan oleh Allah karakter asli Bapak Ibu. Topeng yang selama ini dipakai biasanya akan terbuka di sana. Umroh maupun haji, orang kelihatan aslinya Pak. Makanya mohonnya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau tutupi aibku. Allahumma stur uyubana ya Allah. Ya, selama ini aku malas, jadikan aku di sana rajin ya Allah. Biar orang nggak tahu kalau aku malas. Aku berjanji pulang dari sana rajin terus. Yang temperamental, suka marah, emosian, ada meledak-ledak, mohon tutupi ya Allah. Pernah kejadian Bapak Ibu, baru turun bandara orang teriak-teriak, wah, karena kok pernah ketemu, ini nggak profesional, ini marah-marah. Pak, sabar apa? Tenang Pak, kita baru. Katanya gini kok, marah-marah. Kayak kalah gitu Pak. Tenang, nanti kita bantu Bapak ibadah dulu biar orangnya mabrur. Nggak apa-apa. Sampai kayak gitu. Dan begitu selesai sadar Pak, kita dipeluk Pak. Maafin Ustaz ya, maafin. Kenapa? Yang tadi kayaknya bukan aku itu. Orang kalau udah marah kadang-kadang maaf berubah. Makanya sekali-kali kalau lagi marah bawa cermin Pak ya. Bapak atau bukan gitu. Jadi kalau bukan dia, siapa tadi kira-kira yang marah? Pak Ibu setannya lihat saya dulu. Setan. Pak, Bu, hati-hati. Langsung nulis WhatsApp. Nanti akan ada WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Bapak kalau mau nulis baca dulu sebelum dikirim. Nanti khawatirnya pas lagi di ini tiba-tiba saja, wah itu bukan aku. Tiba-tiba ini karena Bapak Ibu setan yang akan menggoda Bapak Ibu. Nanti pangkatnya bukan lagi sirsam atau kopral Pak. Tapi apa? Ya minimal irjen lah ya. Itu setannya keras dan tinggi semua. Apa jadi masalah? Itu hati-hati. Makanya jaga akhlak. Ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa Allah akan balas kita, tidak. Yang benar Bapak akan ditunjukkan aslinya siapa. Kalau nanti di sana kita lihat ada orang rajin ke masjid, insya Allah memang di tanah air suka ke masjid itu. Rajin tadarus, memang dia tadarus. Tapi ada yang rajin belanja. Teman sekarang yang keras bawa kantor belanja. Jangan-jangan tanah airnya juga rajin. Maksudnya beliin orang baik-baik juga Bu. Ada yang berumpi mulu, lagi berumpi. Mudah-mudahan semuanya lancar, amin. Saya cuma mau cerita, kemarin pulang haji. Tadi kemarin baru pulang haji itu, ada jemaah pas haji di imigrasi, antrinya lama Pak. Bukan imigrasi di airport, sebelum antri imigrasi lama. Ada yang pegang Quran, alhamdulillah Ustaz dapat 2 juz. Satu sepaket 2 juz. Ada yang ngemil dapat 2 bungkus kacang. Ada yang ngerumpi dapat 4 orang untuk diomongin. Ada yang kesana dapat 2 batang kebiasaan. Ada yang pegang tasbih dapat 400 sholawat. Nanti kita akan lihat kita apa kebiasaannya kita. Itu akhlak kita. Juga akhlak pada sesama, pada petugas sama jamaah ya. Bapak Ibu ini rombongan kita tidak terlalu banyak, alhamdulillah. Nanti ini sekamar semua keluarga. Ada yang sekamar bukan dengan keluarga. Oh, bukan dengan keluarga Pak ya. Hati-hati, jaga. Ya sekeluarga. Ada nggak yang bukan dengan keluarga? Kalau bukan dengan keluarga, kadang-kadang harus saling pengertian. Penggunaan kamar mandi, ya. Jangan sampai rebutan apa namanya yang dekat AC. Sebelum melanjutkan, saya ingin coba sampaikan Bapak Ibu, sebelum berangkat kita biasanya ada manasik ya, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi nanti selama di sana Bapak Ibu, insya Allah kami akan buatkan WhatsApp group. Nanti ada admin yang membuatkan, kalau semuanya dikomunikasikan di situ, pertanyaan di situ. Ya, Bapak tahu nomor saya. Kalau sekiranya nggak nyaman, tahu yang lain, japri saja ke nomor saya. Saat saya ada masalah ini, sampaikan. Kita selesaikan baik-baik. Tentu harapannya semuanya tidak ada yang dengan emosional. Karena apa? Kita sedang beribadah, Pak. Ada hal-hal yang kita rasakan kadang-kadang yang itu tidak ada unsur kesengajaan dari panitia. Contoh koper. Nah, kadang-kadang koper itu yang lain nyampe, punya kita belum nyampe. Bisa jadi lepas, bisa jadi tulisannya nggak jelas, bisa jadi idol nulisnya angka 4 dengan 9 mirip, belum nyampe. Sabar
sabar saja. Dan tolong kepada jamaah yang ada koper masuk kamarnya, bukan miliknya lapor. Ini ada koper nyasar ke kamarnya, nggak lapor, malah buat jemur handuk. Ini ketutupan namanya, ya punya nyari-nyari. Maka untuk mengantisipasi, ini yang sering terjadi koper, Pak. Koper itu problem. Karena kan pelakuan kita di situ. Maka mohon dengan hormat, pastikan di koper kecil itu tetap ada baju ganti yang bersih. Ya, koper kecil, saya katakan dari sekarang, ada satu kaos dalam, satu baju atau sarung. Ketika sampai sana koper kita masih belum ketemu, kita nggak ada alasan nggak ke masjid, kira-kira gitu. Tetap akan dicari. Nah, seringkali yang nggak bawa karena nggak ikut manasik. Jadi koper kecil nggak ada isinya, baju bersih, saya nggak sampai sana, koper besar belum ketemu, dia nyalain panitia, kok kita nggak dikasih tahu. Kadang-kadang kita tiba di sana, apalagi ini malam Pak ya, kita akan tiba di sana itu malam jam 21:10 sampai hotel, Movenpick sama saja ya, kita ada 2 hotel nanti, 1 bis 2 hotel. Ini agak sedikit merepotkan panitia, tapi biasa kita juga. Kadang-kadang nyasar ke hotel yang lain kopernya. Dan malam-malam kadang-kadang housekeepingnya belum datang, panitia masih ngurusin itu. Jadi kalau koper sampai dengan beberapa saat belum nyampe, kita sudah punya persediaan baju bersih. Kalau sampai esok hari Minggu kok belum nyampe juga, lapor, nanti kita akan lacak di mana koper itu. Makanya untuk koper kecil tolong banget nggak lepas dari Bapak Ibu, bawa masing-masing ya, masing-masing. Baik, nah sebelum masuk materi manasik, ini penjelasan ya. Bapak Ibu, haji itu rukun Islam, kalau umroh bukan. Jadi Bapak Ibu berapa kali umroh, kalau belum haji masih punya hutang rukun Islam ya. Mudah-mudahan yang berangkat ini, ada yang belum berangkat haji? Ada ya? Mudah-mudahan segera berangkat haji, amin. Jangan ada rasa pesimis. Mana mungkin aku haji? Nggak ada. Dan gaji nggak ada, haji nggak ada hubungan langsung dengan masalah ekonomi Pak. Kaya miskin nggak ada hubungan dengan haji. Haji bukan monopoli orang kaya. Pak, Bu, mohon izin, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Ada. Yang mana orangnya? Yang mana? Oh di luar, sungguh juga. Ada orang yang belum kaya tapi haji. Oh banyak. Ya, mohon izin, pengalaman kami mendampingi jamaah, saya pernah mendampingi tukang sambal, diberangkatkan oleh majikannya. Ada tukang pijit, karena majikannya kan kalau lagi pegel-pegel perlu bawa tukang, diberangkatin haji. Ya. Bahkan di Malang ada tukang becak di daerah Dinoyo. Ya, tahu yang Jawa Timur itu tiap Jumat menggratiskan becaknya. Saya ketika ketemu konglomerat, Bu, Bapak baik banget, Bapak pengennya apa? Aku pengennya haji, dia hajikan. Pemulung berangkat haji dari Cikarang, namanya Pak Haji Misda dari Madura, pernah berangkat haji. Ya, bahkan di daerah kota Tangerang itu pernah ada tukang nasi uduk nabung tiap hari 5.000 berangkat haji, ketemu pembeli yang baik. Ada salah satu ustadz kami yang cerita pernah ada ibu-ibu pakai mukena pagi-pagi pulang dari sholat jamaah, keserempet mobil mewah, Bu, pingsan. Yang punya mobil ketakutan, dipopong, dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit, Bu, jangan dikasih apa-apa. Ibu, tolong jangan bilang-bilang, jangan laporkan ke polisi ya, maaf ya Bu Hajah. Maaf, non, aku belum hajah. Bu, pengennya apa? Pengennya haji, dihajikan Bu. Nah, kalau bilang pengen haji nanti nyebrang cari mobil mewah ya. Minta doanya Bu. Bahkan pernah tukang bubur naik haji ya. Itu sinetron. Itu memotivasi sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pulang umroh ini yang belum haji segera berangkat haji, amin. Dan nggak harus lewat NRA Bu, enggak ya. Boleh lewat MKU, Aruna atau BSA ya. Atau travel yang lain. Travel yang lain itu apa? Ya, MKU, Aruna, BSA. Nah, sebelum berangkat Pak, banyak doa ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Jangan pakai kata jangan-jangan, oh jangan-jangan nanti itu udah suudzon pada Allah. Masuk masjid, jangan-jangan segala hilang. Udah hindari itu. Ganti dengan kata-kata yang positif. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan terbiasa ramah-ramah,
Mudah-mudahan cuacanya mendukung, mudah-mudahan nanti bisa ibadah dengan khusyuk, mudah-mudahan sehat. Walaupun ada Pak Dokter, benar nggak ketemu Pak Dokter gitu. Karena kalau ketemu Pak Dokter artinya nggak sehat gitu. Insya Allah boleh menemani kita terus di mana. Paling enggak nyaman kita didampingi Pak Dokter kan, gitu. Banyak beribadah sama-sama, banyak bertaubat, ya, terutama yang merasa punya salah. Di sini ada yang nggak punya dosa. Tunjuk tangan. Kalau ada yang tunjuk tangan itu tunjuk tangannya sudah dosa itu ya. Doa itu penting, terutama yang punya masalah ya. Bapak Ibu ada yang punya masalah nggak ini? Kelihatan sih dari wajahnya wajah bermasalah ini. Mohon solusi ya Allah. Saya punya anak, setelah sudah ketemu jodoh, curhat di sana ya Allah. Ada masalah tempat kerja, ada masalah lingkungan, curhat kepada Allah. Kadang curhat sama sesama, Pak, maaf bocor ya. Jangan siapa-siapa, cuma kamu saya ceritain, besok saya RT dengar semua. Nggak taunya ya kita curhati kok ngaku sih Bu? Sebelum berangkat kita maaf, mohon doa. Yang punya orang tua, Bapak Ibu, kalau bisa sowan. Kalau nggak mungkin sekarang bisa telepon, video call. Kalau orang tua sudah tiada, bacakan Fatihah. Saya ingin pesan khusus bagi yang punya orang tua dan orang tuanya belum ke tanah suci, belum umroh, belum haji. Pastikan orang tuanya bilang, aku ridho, aku ikhlas kamu berangkat. Pastikan kalimat itu. Kenapa Pak? Bu, jangan sampai kita berangkat orang tua kita ada rasa nggak nyaman karena nggak gerundeng. Saya pernah menemukan itu. Ada orang tua yang, ya Allah Pak Ustaz tega ya anakku. Kenapa? Dulu aku mau umroh, aku tunda. Aku mau haji, aku tangguhkan untuk sekolah dia, kuliah dia nikah dia. Sekarang dia berangkat, aku gak dipamit. Diem. Kalau sampai itu terjadi, maaf, anak durhaka itu. Orang tua kita gak ikhlas. Ridho Allah fi ridho walidain. Ya. Bapak Ibu, kalau orang tua masih ada, pamitlah baik-baik. Ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, sebisa mungkin nanti di sana dibadalkan umroh. Ya, kalau Bapak Ibu mampu memungkinkan nanti pada saat umroh kedua diperuntukkan untuk almarhumah. Kalau yang dibadalkan lebih dari satu, nanti bisa komunikasi dengan Ustadz pembimbingnya ya. Nanti biasanya kami satu bus ada 2 orang, nanti bisa disampaikan bagaimana caranya. Bapak Ibu, kita berangkat di awal bulan ya, akhir bulan, awal bulan. Sebelum berangkat jangan lupa hak dan kewajiban. Jangan sampai nanti pas di sana ditelepon anak SPP belum bayar gitu ya. Rekening listrik, rekening telepon, rekening internet, gaji karyawan, apalagi IPL, bayarin semua sebelum berangkat. Kalau Bapak Ibu berangkat tanpa bawa keluarga, wasiat. Wasiat itu tidak selalu identik dengan harta warisan, Pak, tapi bisa juga hal-hal yang baik. Nah, selama Bapak Ibu pergi, tolong doain ya. Kalau Bapak Ibu tidak di rumah, tolong jaga adik-adik ya. Itu namanya wasiat ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu hari ini kita manasik ya, kita mendapatkan arahan petugas, dapat informasi penerbangan. Nah ini kita di sini tadi. Nah Bapak Ibu, nah ini contoh ini ya. Apa ini? Oke, ini contoh yang kemarin. Hari ini sudah terima lembar kontrol semua Bapak Ibu. Ini namanya lembar kontrol. Sudah, kita baca satu-satu Bapak Ibu ya. Kita berangkat besok Sabtu 30 September. Penerbangannya jam 15.20. 3 jam sebelum sebelum take off sudah harus di bandara. Berarti jam 12 sudah di sana Bapak Ibu ya. Sholat zuhur nanti di sana. Zuhur dan asar dijamak di airport. Ya nanti. Paling lambat jam 12 usahakan sudah ada di sana. Di Terminal 3 keberangkatan internasional. Biasanya kita akan kumpul di depan restoran Sate Senayan. Ya, di depannya ya, bukan di dalam. Di depan Sate Senayan.
Nanti kita akan bagikan paspor dan visa. Pesan saya tolong dicek namanya nanti punya Bapak Ibu atau bukan, kantongin dan jangan dititipkan ke keluarga. Sampai di pesawat jangan masukkan di kantong pesawat. Pernah kejadian, maaf, paspornya kebawa pulang. Pesawatnya begitu turun di Jeddah, masuk imigrasi, dia nggak bawa paspor karena dikeluarkan dimasukkan ke kantong pesawat. 2 malam menginap di imigrasi. Pernah juga kejadian paspor dibagikan, semua jemaah sudah menerima, kurang 1 dong. 1 yang belum terima ini laki-laki. Nah, paspor di tangan petugas 1 tapi perempuan. Petugas panik gitu. Gimana ini? Oh, paspor saya, jemaah juga panik. Ustaz, gimana paspor saya? Nggak tahu ada ibu-ibu ini datang ibu-ibu. Ustaz, kenapa? Aku ditolak. Dia bukan paspornya. Ini bukan punya aku. Oh, bukan punya ibu, diambil. Aku nggak kebagian katanya. Rupanya dia datang main. So, ambil aja gitu ya. Jangan terjadi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini juga kita menerima ID card. Sudah terima ID card? Cek namanya, fotonya, foto Bapak Ibu bukan. Hotelnya, ada nomor kontak kami di situ. Petugas-petugasan. Nah, nomor 36 itu adalah nomor bus. Di bawah 36 ada nomor kecil itu PIN, itu bukan nomor kursi di bus, bukan. Itu hanya nomor administrasi saja. Kumpulkan koper. Sudah kumpulkan koper Bapak Ibu? Sudah dikasih nama kopernya? Tolong untuk koper kecil besok tidak ada cairan yang melebihi 100 ml. Masukkan sekarang ke koper besar. Dan koper besar nggak ada power bank. Kalau power bank taruh aja di koper kecil. Koper kecil tidak ada senjata tajam, gunting, silet, pisau, nggak ada. Keluarkan. Kalau mau bawa di koper besar. Ini regulasi yang ditentukan oleh Garuda ya. Baik, besok terima boarding pass Bapak Ibu yang saya hormati. Biasanya kami upayakan, karena besok kita tidak banyak. Kalau pesawatnya satu pesawat semua jemaah daerah kami bisa atur seat biasanya. Tapi kalau tidak, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Tidak dekatan dengan keluarga juga tidak apa-apa. Nanti kalau sampai atas langsung ke pramugari, karena itu sudah bukan wilayah kami. Kami akan blocking sini, sudah kami upayakan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada, maaf, misalnya jamaah yang penumpang dari pejabat, dari kalangan tertentu yang kadang-kadang itu ngacak-ngacak lagi. Kalau itu terjadi kami minta maaf. Insya Allah 9 jam pisah dengan keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak nyaman, lapor, nanti kita bantu komunikasikan dengan awak kabin ya, dengan petugas pesawat, bisa tuker biasanya. Maksud saya nggak perlu marah gitu. Aduh, marah-marah, saya nggak deket sama istri saya nggak deket. Padahal di pesawat juga tidur. Nggak deket katanya nggak nyaman. Kita bantu, kami akan upayakan. Termasuk yang punya GFF, nanti boleh komunikasikan petugas bandara Ustaz, ini ada poinnya atau enggak, segala macam. Semuanya bisa dikomunikasikan baik-baik. Di imigrasi antri dengan tertib Bapak Ibu seperti biasa, standar ini karena kita mau keluar negeri, tidak usah saling serobot. Nanti kita akan langsung ke Madinah insya Allah. Jika tidak ada halangan, kita akan tiba di Madinah jam 21 waktu Madinah. Ya, jam 21 waktu Madinah, kita dijemput dengan bus dari airport ke hotel kita tidak lama, tidak sampai 30 menit, baik yang di Sajar maupun yang di Movenpick. Tapi biasanya yang lama nunggu koper Bapak Ibu ya, nunggu koper di sini. Kalau ada petugas porter, alhamdulillah nanti kita dibantu oleh mereka. Kalau tidak, mau izin Bapak Ibu keluar, saya keluar paling belakangan biasanya. Kami akan mengamankan koper Bapak Ibu dulu sesuai dengan jumlah yang ada. Tapi begitu Bapak Ibu keluar, ada petugas pakai identitas NRA yang jemput Bapak Ibu diantar ke hotel langsung. Nah, mohon selama di imigrasi Bapak Ibu paspor disiapkan, antri, kemudian menuju bus. Saya cuma pesan satu yang mahir bahasa Arab, yang pintar bahasa Inggris. Kalau bisa selama di imigrasi nggak usah ngobrol ya. Kadang-kadang ngetes bahasa Inggris, ngetes bahasa Arab, mereka ngobrol macam-macam, ditanya kamu mana, deket nggak sama puncak, macam-macam gitu. Orang Arab nggak usah dilayani, khawatir yang nanti di belakang lama panjang. Insya Allah kita akan langsung ke Madinah Bapak Ibu.
nanti akan kami berikan jadwal. Begitu kita tiba, langsung ada selamat datang di WhatsApp group itu, hotelnya, kemudian lift-liftnya, akses menuju ke Masjid Nabawinya dan seterusnya. Karena kita akan malam itu tiba sudah lewat sholat isya, jadi bagi Bapak Ibu nanti boleh sholat maghrib isyaknya itu di airport, atau kalau misalnya pengen di Masjid Nabawi kita janjian di lobi hotel, langsung malam itu kita ke Masjid Nabawi. Tapi kalau lelah sekali, capek, nanti Bapak Ibu boleh juga sholat di kamar, tidak apa-apa, kondisional aja, ya. Hanya malam itu. Berikutnya nggak pakai janjian sholatnya, masing-masing itu dengar azan sholat. Nah, insya Allah selama di Madinah kita akan mengunjungi makam Rasul, nah, gitu, ke Raudhah. Di sana sekarang ada ketentuan pakai tasrih Bapak Ibu. Ke Raudhah itu sekarang nyaman banget, bisa leluasa. Cuma sekali, satu kali kunjungan, tapi tertib. Jadwalnya nanti akan disampaikan di sana. Laki perempuan beda jamnya. Kalau sudah sampai di sana, nanti akan tahu kita hari apa Raudhahnya gitu. Kan kita tiba insya Allah hari Ahad ya, bisa langsung, bisa Seninnya. Dan maaf, pernah terjadi selama di sana nggak dapat kesempatan ke Raudhah. Nanti kita salam dari jauh saja, salam dari jauh akan ditunjukkan. Kalau laki-laki, insya Allah ke makam Rasul bisa sesering mungkin ya laki-laki. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau ingin ke makam Rasul sesering mungkin lewat pintu mana? Lewat Babus Salam namanya, pintu nomor 1. Kita akan tunjukkan. Insya Allah pada hari Seninnya kita akan city tour, naik bus. Jadi kalau ke Raudhah itu nggak usah naik bus, jalan kaki, termasuk ke makam Bangkit. Tapi kalau ke Kuba, ke Kebun Kurma, ke Gunung Uhud, melewati Kiblatain, itu nanti naik bus. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, jam 7 pagi sudah kumpul di dalam bus, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah dan nggak ingin ikut, Ustaz, aku ingin iktikaf saja di masjid, udah lapor. Bapak Ibu tidak usah berangkat, nanti kami yang sampaikan kepada yang lain, udah kita tinggal aja gitu. Jangan sampai nggak lapor, dicari di kamar nggak ada, di telepon nggak diangkat, nggak taunya belanja. Kita mau berangkat terus tunggu, kan jadi tunggu-tungguan, ya. Sementara yang lain udah pengen beribadah di sana. Insya Allah kita akan menuju ke Kuba, sholat sunnah di sana, terus ke Kebun Kurma kalau yang ingin belanja kurma. Kemudian pulangnya diusahakan sebelum zuhur. Ini pada hari ke-3 ya. Ini dia yang belakang, hari ke-3 insya Allah. Nah, Selasa baru kita mulai prosesi ihram kita. Nah, umroh. Umroh itu rutenya Bu, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, udah ini rutenya. Selasa pagi Bapak Ibu mandi, bersihkan kuku, rambut, bulu-bulu dipotong. Nanti kami ingatkan lagi di WhatsApp terus. Ini Selasa pagi semuanya bersih-bersih. Boleh pakai minyak wangi, boleh pakai parfum, boleh pakai deodoran. Hukumnya malah sunnah. Kapan? Selasa pagi sebelum niat. Nah, zuhur diharapkan sudah sholat zuhur di Masjid Nabawi. Nanti saya jelaskan urutannya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kemudian langsung nunggu azan. Habis azan sholat qobliyah zuhur, langsung sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, sambung sholat asar jamak takdim. Selesai sholat asar jamak takdim, kembali ke hotel. Kita check out, makan siang dulu. Yang nggak tahan makan, nggak tahan lapar, makannya juga boleh di jamak takdim, nggak apa-apa. Tapi dikosor ya, jangan banyak-banyak. Insya Allah biasanya jam 1:30, 13.30 kita check out, menuju ke Dzulhulaifah, kita niat. Nah, begitu sudah niat, larangannya berlaku. Ayo sekarang kita latihan niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah
Setelah itu nggak boleh nyambut kuku, nggak boleh nyambut bulu, nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai wangi-wangian. Laki-laki nggak boleh pakai peci, perempuan nggak boleh nutup muka, maaf termasuk cadar, niqab lepas, masker sebisa mungkin kalau nggak ada halangan medis lepas. Kecuali kalau tak pakai masker misalnya atau pilek atau ingin nggak menular orang lain pakai masker tidak apa-apa, namanya darurat. Ini larangan. Niqab atau cadar sebagian besar ulama melarang. Walaupun kalau nanti kita tawaf ada yang membolehkan sebagian kecil. Ulama yang membolehkan itu adalah ulama yang mengatakan niqab hanya boleh dipakai oleh wanita yang wajahnya cantik sekali, saking cantiknya kalau laki-laki lihat pingsan, itu boleh pakai. Di sini ada yang kayak gitu. Yang mengarahkan adalah hal-hal yang mohon maaf ya, nggak pantas, izin pamit dulu deh. Apalagi kirim gambar-gambar yang nggak benar, itu merusak ibadah ihram kita. Ya, nggak boleh berdebat. Ini apalagi mau tahun pemilu ya, hati-hati jangan sampai gara-gara beda pilihan capres ribut di bus. Pernah terjadi itu debat gara-gara ya Allah, debat memang mau jadi apa sih Pak? Karena debat selalu mengunggulkan capres yang masing-masing, hindari dulu ya. Termasuk di WhatsApp group, kalau perlu jangan bicara itu dulu, khawatir menimbulkan gesekan nanti. Nah termasuk juga Bapak Ibu yang pernah umroh dengan travel lain, caranya nggak sama, sampaikan ke kami. Kita diskusikan. Pernah ada di bis itu ribut gara-gara Ustaz itu umrohnya apa? Aku pernah umroh pakai traveling nggak kayak gini. Ribut. Nggak usah, dibicarakan baik-baik. Insya Allah semua tuntunan yang kami sampaikan ada referensinya, ada rujukannya. Kami siap dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena pemimpin ibadah di NRA ini sebelum menentukan hukum sudah bahsul masalah dulu Pak, berjak kita. Semua insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh hubungan suami istri selama ihram ya, tapi kalau selesai ihram tidak apa-apa. Tidak boleh mencabut tanaman, membunuh binatang, larangan-larangan ini nanti akan saya sampaikan ketika kita dalam perjalanan. Insya Allah Selasa malam kita sudah sampai di Mekah. Kita check-in hotel dulu. Saya lihat ada 2 hotel di sini, ada yang di Fairmont, ada yang di Hilton Convention. Dua-duanya dekat. Kalau Fairmont itu ada di Zamzam Tower, Hilton Convention di belakangnya Intercon ya, tidak jauh juga. Nah malam itu juga kita langsung tunaikan ibadah umroh. Nanti Bapak Ibu sebelum berangkat wudhu dulu, jangan sampai ada yang batal. Kalau syarat sahnya tawaf itu harus suci dari hadas. Untuk aurat 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri. Makanya saya melarang untuk selfie. Handphone kantongin dulu. Nanti saya beri kesempatan foto setelah selesai. Karena kalau sampai kita selfie itu Ka'bah posisinya di sebelah punggung di belakang, bukan di kiri kita. Geser posisi bisa mengurangi keabsahan ibadah tawaf kita. Harus dalam masjid. Nah kita lakukan tawaf rukun umroh ya. Kita nggak perlu tawaf kudum. Untuk tahu saja tawaf kudum itu tawaf bagi mereka yang datang ke Makkah tidak sedang umroh. Tawaf ifadah itu hanya untuk haji. Nah, tawaf sunnah lihat situasi dan kondisi nanti. Kalau ingin tawaf sunnah, Bapak Ibu, kalau peraturannya harus pakai pakaian ihram, maka harus pakai pakaian ihram baru bisa tawaf sunnah. Harus suci saat tawaf. Artinya kalau batal tidak sah tawafnya. Nah, sekarang pertanyaannya batalnya kenapa? Kalau batalnya karena buang angin, harus berwudu. Tidak boleh tayamum karena air berlimpah. Tempat wudunya kita akan tunjukkan. Pengalaman kami selama ini sangat-sangat jarang ini terjadi. Karena hanya 30 menit dari sebelum masuk sudah punya wudu. Tapi kalau itu terjadi, Ibu keluar rombongan, minggir, wudu. Boleh di dekat air zam-zam, asal nggak menggenang airnya, atau bisa saya tunjukkan, biasanya di belakang eskalator, bawahnya ada tempat wudu perempuan, laki-laki dipisah. Itu kalau karena buang angin. Tapi kalau bersentuhan dengan lawan jenis, kita akan berpindah mazhab. Kita yang selama ini menggunakan mazhab Imam Syafi'i misalnya, ya kalau bersentuhan itu batal, kita tidak pakai mazhab itu,
karena akan sulit sekali kita menjaga gak bersentuhan. Kadang sudah hati-hati nggak nyentuh, kaki kita keinjek orang Pakistan, maaf, kadang-kadang nggak pakai kaos kaki, itu batal kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Untuk berpindah mazhab nggak harus niat. Saya niat pindah mazhab tidak. Cukup Bapak Ibu wudunya tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi boleh Imam Hambali, Imam Maliki atau Imam Hanafi. Caranya apa? Pas saat wudu Bapak Ibu itu harus sebagian besar kepala dibasahi. Kalau perlu itu sudah otomatis kita tidak pakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i segini boleh kan? Jadi kalau ibu sudah menggunakan mazhab selain Imam Syafi'i, maka begitu bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal. Tetapi jangan juga nyentuh-nyentuh, iseng namanya ya. Dan kalau bersentuhannya syahwat, Imam Hanafi batal. Terus bagaimana kalau sudah batal? Tawaf berbeda dengan sholat. Kalau sholat, Bapak misalnya sholat asar 4 rakaat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu satu kesatuan dalam bahasa kitab itu. Jadi misalnya saya sholat asar rakaat ketiga batal, maka saya wudhu lagi, saya harus mengulangi dari rakaat pertama dari takbiratul ihram. Itu kalau sholat, tapi kalau tawaf tidak. Tawaf itu satu putaran, satu kesatuan. Putaran kedua udah beda lagi. Jadi kalau misalnya putaran pertama sukses, 2 sukses, kok ketiga batal, Bapak Ibu cukup mengulangi yang ketiga dari Hajar Aswad. 1 dan 2-nya nggak usah diulang. Mohon dengan hormat lagi sangat, nanti kalau ada WhatsApp grup itu khusus untuk informasi umroh dulu Bapak Ibu ya. Kampanye jangan dulu. Apalagi nawarin daster ibu nggak usah. Kadang-kadang udah jualan jadi WhatsApp grup ya, itu hanya untuk program umroh dulu. Selesai itu boleh nanti silaturahmi dengan yang lain-lain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau masih ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada, sudah ada snack sore. Bapak Ibu nanti selesai ini boleh langsung sholat. Di lantai sini ada, di bawah juga ada. Setelah itu, insya Allah besok kita akan ketemu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3, keberangkatan internasional di depan Sate Senayan ya. Saya tunggu jam 12 siang besok, insya Allah kita ketemu di sana. Mari sama-sama kita tutup dan kita akhiri manasik kita siang ini dengan bersama-sama berdoa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardu. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa afi 'anna bu'dah. Ya Allah ya Rabbana, puji syukur kami persembahkan kehadiran Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Engkau takdirkan kami, Engkau pilih kami, Engkau undang kami, Engkau jadikan kami sebagai tamu-tamu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, terimalah umrah kami ya Allah, mudahkan perjalanan kami ya Allah, jadikan ibadah umrah kami sebagai persembahan kami kelak ketika menghadap kehadiran-Mu ya Allah. Jadikanlah umrah kami umrah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan umrah kami mengangkat derajat kami. Jadikan umrah kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, selama menjalankan ibadah umrah, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang khusyuk dalam beribadah, yang terus tabarruk dan tawadhu dalam berdoa. Jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang bersungguh-sungguh dan serius memperoleh kemakbulan ibadah. Dan sepulang ibadah umrah kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang semakin dekat dengan-Mu. Sepulang ibadah umrah semakin rajin ibadah kami, semakin berkah rezeki kami,
semakin harmonis rumah tangga kami, semakin soleh dan solehah putra-putri kami. Kau mudahkan semua urusan kami. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami mohon kesembuhan yang sempurna ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Allahumma Rabbana yassir lana umurana wa balligh maqasidana innaka antal yassir la tu'assir bil khairan nasirin.